Jadi if we do the basic things right, saya rasa itu udah oke lah. Nah, kalau misalnya kita mau email, tadi kan tanya email ya, melamar via email. Jadi basically kalau mau melamar via email tuh gampang sih basically. Karena kalau email itu hanya sebagai kata pengantar ya, sebelum si recruiter melihat resumenya atau yang dimintanya, data diri yang diminta. Jadi itu sangat, walaupun itu sebagai kata pengantar, itu sangat penting juga karena kita bisa memberikan first impression kepada si recruiter. Ini konteksnya kalau diminta via email ya. Maka yang ditulis itu maksimal 3 paragraf aja. Paragraf pertama adalah, halo saya Erwin, saya mendapatkan info ini dari mana, gitu kan? Misal dari LinkedIn, dari mana gitu kan? Dari grup ini atau dari misalnya job portal ini gitu kan. Kemudian yang kedua, kita kasih kualifikasinya. Kenapa kita cocok untuk dipertimbangkan di posisi ini. Nah, apa aja tuh? Itu adalah sebenarnya paragraf kedua itu adalah hal-hal yang kita tulis di summary tadi. Jadi basically kita bisa dalam tanda kutip copy paste summary di dalam CV atau resume, kita masukin ke paragraf kedua gitu. Tapi buat dengan format yang lebih bagus, karena kan kalau misalnya di email kita bisa buat bullet point juga kan. Nah, buat bullet pointnya misalnya contoh tadi kan, saya nggak usah tulis lagi fresh graduate karena udah pasti fresh graduate, tapi selama saya kuliah gitu kan, saya mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di industri bla bla, di mana accomplishment yang paling bagusnya adalah ini. Nah, itu paragraf kedua. Paragraf ketiganya adalah kita nggak langsung bilang kalau kita minta dipekerjakan, karena stepnya masih sangat jauh gitu kan, masih jauh karena ada interview lagi, nego lagi, interview aja itu udah berapa kali gitu ya, ada psikotes mungkin dan lain-lain. Jadi yang kita bilang adalah kita bilang kita percaya kalau misalnya kita bisa kasih kontribusi dengan apa yang diminta atau yang dibutuhkan gitu. Jadi kita bisa membantu mereka untuk solving masalahnya mereka apa gitu. Intinya itu, masalahnya apa ada di lowongan kerja biasanya. Jadi dengan kita menulis kayak gitu, paragraf pertama kita kasih konteks kita dapat dari mana gitu kan, nggak asal nulis gitu ya. Paragraf kedua kita kasih tahu summary gitu kan, accomplishment kita apa aja sehingga dia bisa lebih tertarik untuk mereview profil kita. Dan yang ketiga, dia punya kesan kalau kita tuh memang pengen bantu perusahaan ini gitu, bukan kita pengen hanya semata-mata dapat kerja gitu kan. Ketika kita mempunyai vibes membantu orang lain, membantu perusahaan, membantu orang lain, maka biasanya vibes itu akan diterima dengan lebih baik gitu. Karena kita bukan menjadi pushy candidates yang minta kerjaan, tapi adalah kita seorang profesional yang pengen membantu memberikan solusi kepada orang lain atau perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya kita punya mindset kayak gitu dan ditranslate dengan format kayak tadi, peluangnya akan lebih besar. Karena selama ini juga saya melakukan itu gitu kan, untuk introduce my candidate to client, to HR gitu. Kemudian subjeknya tulis dengan apa yang diminta di lowongan kerja, dan kalau tahu siapa namanya tulis Dear Bu atau Pak apa gitu. Tapi kalau enggak ya Dear HRD atau apapun itu kan, recruiters gitu. Terakhir regards Erwin. Jangan lupa kasih nomor HP sama LinkedIn. That's all, itu aja kalau misalnya untuk di email. Dengan cara itu biasanya udah sangat besar peluangnya. Yeah. Gitu. Menjawab ya, Mas Erwin ya?
Tadi Mas untuk LinkedIn-nya nama saja atau LinkedIn-nya? Linknya. Oh, linknya. Jadi supaya mereka tinggal klik gitu ya. Oh iya iya. Jadi nama, habis itu link LinkedIn, habis itu nomor HP. Ya. Gitu. Ini udah deh. Saya rasa nih nggak ribet sih Mas Erwin untuk cari dapat kerja ini. Kesimpulan cara menulis lamaran kerja via email. Yang pertama, body email itu maksimal 3 paragraf aja. Itu udah cukup. Selanjutnya, di paragraf pertama, silahkan perkenalkan diri Anda. Setelah itu di paragraf kedua, jelaskan kualifikasi diri dan alasan Anda cocok untuk di pekerjaan ini. Di paragraf terakhir, sampaikan bahwa Anda dapat berkontribusi untuk perusahaan berdasarkan kualifikasi yang diminta. So, berikanlah kesan bahwa Anda ingin membantu menyelesaikan masalah mereka, masalah perusahaan, bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan kerja. Dan pastikan juga untuk cantumkan kontak yang bisa dihubungi. Good luck apply kerjanya. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.